Hai Smoners, selamat datang di podcast For You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Baik, kali ini kita sudah kedatangan tamu undangan yang sangat spesial karena baru kali ini saja kita mengundang Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manggar, yaitu Bapak Sabarudin. Selamat pagi Pak, menjelang siang. Oke, saya kali ini mau nanya Pak. Kemarin kita baru saja melaksanakan pentas seni Semarak Merdeka Berkarya Pak. Nah, apa sih Pak yang mendasari pentas seni ini? Karena selama 42 tahun loh Pak, baru kali ini melaksanakan pentas seni yang begitu ramai, kemudian juga sampai malam Pak. Nah, apa tuh Pak? Terima kasih, ini pertanyaan yang menarik ya. Kegiatan pentas seni Semarak Merdeka Berkarya digagas dengan pemikiran bahwa institusi pendidikan itu harus memberikan ruang gerak, ruang kreativitas kepada seluruh warga sekolah itu untuk bisa berkembang secara optimal. Semarak Merdeka Berkarya ini sebagai mewujudkan visi SMA 1 Manggar, yaitu SMA 1 Manggar dengan 4 keunggulan, yaitu keunggulan secara spiritual, kemudian keunggulan secara moral, keunggulan secara intelektual, dan keunggulan secara sosial. Jadi 4 keunggulan ini diramu menjadi suatu agenda bernama Semarak Merdeka Berkarya. Karena harus kita ketahui bersama, dalam Semarak Merdeka Berkarya itu bukan hanya menampilkan pentas seni, tapi juga menampilkan kearifan-kearifan dalam bidang spiritual seperti gerakan 1001 infak Al-Quran. Di dalam kesempatan ini juga sudah diserahkan secara resmi oleh Bapak Gubernur, yang disaksikan juga oleh Bapak Bupati Belitung Timur dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, menyerahkan secara simbolis bantuan Al-Quran kepada masjid ataupun mushola yang membutuhkan di Kabupaten Belitung Timur. Itu implementasi dari keunggulan secara spiritual. Kemudian keunggulan secara moral, mengajarkan anak bagaimana bisa berperilaku baik ketika tamu datang. Kemudian kita melaksanakan kegiatan dengan cara santun ya. Jadi ini merupakan wujud bagaimana kita mengelola suatu kegiatan itu dengan secara totalitas. Kemudian secara intelektual, dalam kegiatan ini juga ada beberapa kegiatan kita bekerja sama dengan Honda, ada lomba debat begitu, mengasah intelektual siswa. Kemudian di dalam kegiatan ini juga kita melaksanakan edukasi dan integrasi pendidikan bebas narkoba. Jadi setiap stand ataupun bazar-bazar itu dilengkapi dengan barcode-barcode yang berisi kata-kata motivasi, kemudian dalam bentuk gambar-gambar, dan terakhir dalam bentuk video untuk menjauhkan anak-anak kita dengan narkoba. Dan terakhir dalam bidang sosial, bagaimana anak-anak bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja mensukseskan program Semarak Merdeka Berkarya yang merupakan kegiatan yang luar biasa selama 3 hari, tanggal 3, 4, 5 Februari, yang diisi juga dengan kegiatan motivasi dari dosen ITB dan dosen dari Universitas Bangka Belitung tentang tip dan tip masuk perguruan favorit. Di malamnya juga ada kegiatan bedah buku yang merupakan dengan tagline Litera Karsaraya, di mana 12 buku karya kepala sekolah, guru, dan siswa dibedah secara tuntas oleh narasumber-narasumber yang handal seperti Dr. Epin Saipudin dari Institut Teknologi Bandung dan Dr. Dwi Haryadi yang merupakan salah satu alumni terbaik dari SMA 1 Manggar, yang sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 3 di Universitas Bangka Belitung. Ini semua dirangkum dalam kegiatan Semarak Merdeka Berkarya. Jadi tidak salah dikatakan bahwa ini mungkin agenda yang paling besar ya, yang pernah diadakan oleh SMA Manggar, dan kita juga harus mengakui bahwa agenda ini mendapatkan atensi yang sangat luar biasa dari masyarakat dalam bentuk mereka menghadiri, orang tua juga terlibat, orang tua komite juga terlibat ketika setiap hari kegiatan dari mulai tanggal 3, 4, 5 orang tua datang ke sekolah, bukan hanya menyaksikan anak-anak yang pentas seni, tapi juga mereka berkontribusi membeli produk-produk yang sudah dibuat oleh kelasnya masing-masing begitu. Jadi ini bentuk kontribusi dan sinergitas yang baik antara orang tua, masyarakat, sekolah, instansi, dan pihak swasta, dalam hal ini diwakili oleh Honda. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang begitu mensupport kegiatan ini,
sehingga kegiatan ini bisa berhasil dengan baik. Tidak lupa juga dari cabang dinas yang memberikan terus arahan bagaimana kita harus melaksanakan kegiatan ini, dan tidak luput juga dari Ibu Pengawas Bina yang secara intens beliau selalu hadir dalam setiap kegiatan momen dari mulai pagi, sore sampai malam. Jadi beliau hadir sampai jam 11 malam mengikuti kegiatan secara resmi. Mungkin ini yang menjadi dasar mengapa Semarak Merdeka Berkarya itu harus dilaksanakan. Ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggaungkan program Merdeka Belajar, SMA 1 Manggar menjadikan program Merdeka Belajar itu dalam bentuk lain, dalam bentuk Merdeka Berkarya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti itu acara sangat besar dan sangat keren sekali, Pak. Mungkin masyarakat yang menilai, tapi kalau kita bisa melihat dan begitu banyak liputan media juga pada waktu ini tentang bagaimana kegiatan di SMA Manggar menunjukkan bahwa kegiatan ini dikelola secara serius, di manajemen dengan baik, dan insya Allah hasilnya optimal dan maksimal. Amin. Pak, dengar-dengar SMA Negeri 1 Manggar ingin jalan-jalan mungkin atau penelitian lebih tepatnya itu ke beberapa tempat yang ada di Pulau Belitung. Nah, itu untuk apa, Pak? Ini jadi kalau biasanya ada kalimat study tour, jadi ada studi, ada study tour. Ya, ada jalan-jalan. Tapi kita untuk SMA Manggar kali ini tanggal 17 ya. Iya, tanggal 17 Februari kita akan melaksanakan studi penelitian lapangan. Sebenarnya pendidikan itu bukan hanya di dalam kelas. Jadi ketika kita hanya mengajarkan anak teori pengetahuan di ruang 8x9 ruang kelas, berarti kita belum berhasil. Pendidikan yang harus diwujudkan ke depan adalah mendekatkan anak dengan kondisi lingkungan dan potensi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi insya Allah kita akan berkunjung ke beberapa tempat disertai dengan segala penelitian. Dan yang istimewa, setiap anak harus membuat laporan, bukan hanya laporan tulis, tapi juga dalam bentuk laporan video. Kemudian ada TikTok dan ada Reel. Jadi itu harus diupload juga di berbagai media sosial di sekolah, seperti di YouTube, di IG ataupun di Facebook resmi SMA 1 Manggar, untuk menunjukkan bahwa kita ini mengikuti perkembangan teknologi, bahwa membelajarkan itu bukan hanya membelajarkan teori, tapi kita harus praktek lapangan. Oleh karena itu kegiatan ini harus dikelola dengan baik. Anak harus diberikan dengan instrumen-instrumen penelitian yang harus mereka isi. Kemudian mereka harus memberikan ruang kreativitas bagaimana mengimplementasikan instrumen penelitian yang sudah disusun menjadi dalam bentuk lain. Dan sekolah menyediakan hadiah bagi para peneliti-peneliti muda, rahasia yang jelas ada hadiah, ada reward dari sekolah bagi yang membuat konten YouTube, kemudian membuat dalam bentuk Reel ataupun TikTok terbaik, nanti akan diberikan reward dari sekolah. Yang jelas reward ini mudah-mudahan bisa memotivasi daya kreativitas anak-anak, karena saya lihat setiap anak itu punya kecenderungan dan inovasi yang berbeda. Mungkin anak-anak ada yang sangat familiar dengan TikTok ataupun Reel, ini bisa diwujudkan dalam bentuk pembelajaran. Karena pembelajaran sekarang harus pembelajaran yang kekinian, yaitu pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan belajar peserta didik. Inilah salah satu pemikiran mengapa sekolah penggerak itu ada, dan kita harus menangkap momen sekolah penggerak ini dalam bentuk aktualisasi nyata di lapangan. Nanti dalam bentuk salah satunya adalah praktek pengenalan langsung di lapangan. Nanti anak-anak juga akan dibimbing oleh beberapa narasumber yang sudah sangat profesional dan mumpuni. Kita akan mengunjungi beberapa situs dan tempat-tempat yang menjadi menjadi keunggulan destinasi wisata bukan hanya Indonesia tapi juga dunia ya. Kita akan berkunjung nanti ke salah satunya di tempat Rasau, salah satu tempat wisata yang menjadi andalan di Kabupaten Belitung Timur. Kita akan kunjung ke open pit, mendekatkan anak dengan open pit, bukan hanya foto di open pit ya, tapi juga mereka harus tahu sejarah open pit ya, sejarah open pit, kemudian apa prospek open pit ke depan. Ya, kita akan berkunjung juga ke Badan Narkotika Nasional. BNN. Kita akan coba mengkaji lebih jauh dan mendengar penjelasan langsung dari Kepala BNN nanti bagaimana program integrasi dan edukasi pendidikan anti narkoba itu di sekolah. Dan insya Allah kita akan mengundang beliau juga untuk menjadi salah satu pembicara di podcast kita. Kemudian kita juga akan berkunjung ke Pasar Rimba, yang di situ ada budidaya madu, kemudian bagaimana pengelolaan tumbuhan-tumbuhan yang memang benar-benar nanti bisa menjadi tumbuhan yang bukan hanya melindungi tapi juga bermanfaat bagi kita semua. Selain itu ada banyak tempat lain, tapi yang jelas tempat-tempat yang kita kunjungi itu mempunyai daya tarik, dan tugas kita sebagai institusi pendidikan adalah
bukan hanya memviralkan, tapi juga mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk berkunjung dan menjaga kelestarian tempat-tempat yang kita kunjungi. Seperti itu. Seru banget loh berarti belajar di luar biar nggak bosen juga kan. Nah Pak, ngomong-ngomong soal study tour, itu merupakan salah satu tujuan dari sekolah penggerak bukan? Karena kan SMA Negeri 1 Manggar tahun ini ya Pak? Iya, Nah insya Allah. Kita akan daftar dalam program sekolah penggerak. Mohon dukungan dari seluruh warga sekolah SMA 1 Manggar. Yang jelas dunia pendidikan kita bergerak dengan cepat. Ya. Jadi pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun para siswa, untuk mengantisipasi dan mengikuti, bukan hanya mengantisipasi, mengikuti juga pola perkembangan dunia pendidikan kita yang bergerak dengan cepat. Salah satunya podcast ini memang kita laksanakan, kita buat, ya itu tadi untuk mengantisipasi dan mengikuti bagaimana perkembangan teknologi. Podcast bisa dijadikan sebagai tempat untuk tukar pikiran. Kemudian kita sharing praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, bukan hanya SMA 1 Manggar, kita akan mengundang banyak orang, mengundang berbagai kepentingan supaya hal-hal baik, praktek-praktek baik itu banyak diketahui orang. Karena sebagian besar kita harus survei pengguna Facebook, pengguna Twitter, pengguna Instagram, dan pengguna YouTube itu sangat tinggi gitu ya. Jadi budaya tonton itu lebih tinggi daripada budaya baca gitu. Pak. Jadi itu momen ini kita tangkap ya. Jadi kita tangkap dengan segera SMA Manggar menangkap momen ini dengan membuka podcast gitu. Kita juga nanti ada kafe literasi. Kita kafe literasi seperti yang dikatakan oleh berbagai hasil diskusi kemarin dari beberapa buku, sebagai tempat simpul ide dan ngadu ide. Jadi sebulan sekali kita akan mengadakan dialog ya dengan seluruh warga sekolah, bagaimana kita bisa ada simpul ide dan ngadu ide untuk mengembangkan SMA 1 Manggar untuk bergerak, bukan hanya bergerak tapi juga bergerak dengan cepat, dan kita bisa menjadikan seperti tagline kita kemarin di Semarak Merdeka Berkarya, tunjukkan potensi, legitkan prestasi, jadilah inspirasi. Nah paling tinggi itu jadilah inspirasi. Nah untuk menjadi inspirasi kan harus kita melakukan berbagai langkah atau tahapan supaya kita bisa menjadi inspirasi, bukan hanya untuk seluruh warga SMA 1 Manggar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Syukur-syukur kita bisa menginspirasi Indonesia dan menginspirasi dunia. Itu pemikiran yang menjadi dasar pemikiran kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan. Iya betul Pak, karena sekarang zamannya dunia digitalisasi, jadi memang harus untuk dimanfaatkan dari beberapa sektor, bukan cuma dari dunia pemerintahan, tetapi pendidikan juga itu penting. Berarti Pak, Bapak kan sudah cukup lama di SMA Negeri 1 Manggar. Apa sih Pak planning Bapak ke depannya? Kalau bicara planning, saya setiap bulan selalu punya rencana yang kadang-kadang ya kawan-kawan juga bingung gitu ya. Apa yang mereka, cuma satu ya, saya punya filosofi dalam dunia pendidikan, jangan bicara mutu ya, ketika kebutuhan guru mengajar dan kebutuhan siswa belajar itu tidak dipenuhi, itu omong kosong. Jadi kepala sekolah harus bisa menganalisis keunggulan dan kelemahan warga sekolahnya. Kelemahan kita minimalisir, dan tapi keunggulan harus kita optimalkan gitu ya. Saya bersyukur ditempatkan di SMA 1 Manggar, banyak insan pendidikan yang berprestasi luar biasa gitu. Ketika mereka tidak diberikan ruang gerak, ini merupakan suatu kesalahan besar bagi seorang kepala sekolah. Tugas saya adalah memfasilitasi mereka. Baru-baru ini siswa kita, guru kita membanggakan bukan hanya Kabupaten Belitung Timur, tapi juga membanggakan Provinsi Bangka Belitung di tingkat nasional maupun internasional. Jadi saya secara pribadi saya merasa bangga gitu. Jadi tugas saya adalah terus memotivasi dan memberikan ruang gerak. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa meningkatkan dan memacu potensi serta kreativitas siswa itu dengan memfasilitasi mereka gitu. Jadi sekolah tidak boleh mengatakan oh tidak boleh. Ketika ada anak, ada ide, oh tidak bisa. Ketika ada kegiatan, tidak ada dana. Jadi justru kepala sekolah hebat adalah kepala sekolah ketika gitu banyak keinginan-keinginan, banyak ide-ide dari seluruh warga sekolah, dan dia bisa mewujudkan ide-ide begitu ya. Jadi sekarang pola manajemen sekolah bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Bagaimana kepala sekolah bisa mendengar, kemudian menyerap serta mengaktualisasikan apa-apa ide-ide yang disampaikan oleh guru dan siswa. Oleh karena itu
Cafe Literasi nanti akan kita jadikan ajang sebulan sekali untuk menjadikan tempat simpul ide dan ngadu ide. Sebenarnya untuk program misalnya bulan Maret, apa yang bisa kita lakukan? Nanti untuk bulan puasa, bulan April, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pola perencanaan yang akurat dengan mendengar masukan-masukan dari siswa, masukan dari guru. Saya selalu membuka ruang diskusi kepada siswa, terutama OSIS dengan MPK. Terima kasih OSIS MPK. Tanpa OSIS MPK saya kira SMA Manggar tidak bisa bergerak dengan cepat. Dan kemarin suksesnya kegiatan itu karena OSIS MPK itu berkolaborasi, berkomunikasi dan bersinergi dengan baik begitu. Jadi mereka ya kadang-kadang mereka ngirim WA, Pak kami ada kegiatan bisa menghadap Bapak. Saya bilang coba sampaikan ide buat proposalnya. Kalau misalnya kegiatan ide dan proposalnya baik, akan segera kita eksekusi. Jadi kalau ditanya program saya ke depan, saya setiap bulan memang akan ada program gitu. Tapi program sekolah itu tidak akan berhasil dengan baik ketika tidak dapat dukungan dari guru dan tidak dapat dukungan dari siswa. Saya menulis tentang OSIS sebagai organisasi penggerak ya. Harus diakui di sekolah OSIS itu punya peran penting. Jadi laju perkembangan kemudian dinamika sekolah itu tampak dari OSIS. Dan saya juga akan memecahkan stigma bahwa OSIS itu hanya orang yang bisa bekerja. Terbukti berhasil kita OSIS kita juga kemudian diapresiasi juga oleh Dr. Dwi yang mengatakan OSIS juga ternyata bisa merubah stigma dari sekedar bisa bekerja juga bisa berkarya ya. Dalam bentuk apa? Mereka menulis buku ya, literasi organisasi. Mungkin salah satu buku yang ditulis oleh OSIS ya mungkin buku SMA 1 Manggar. Ini referensi langka yang bisa kawan-kawan dari dunia penilaian untuk belajar. Dan tahun ini kita punya target. Ketika OSIS nulis buku, di tahun ini MPK pun akan nulis buku begitu ya. Dan harus kita ketahui bersama bahwa anak-anak yang selama ini terlibat dalam kegiatan OSIS malahan anak-anak yang berprestasi luar biasa. Contoh saja Nadila itu sekarang ikut pertukaran pelajar. Itu anak-anak yang aktif dalam kegiatan OSIS. Kemudian Diki Setiawan, Nadira juara olimpiade. Itu malahan anak-anak yang aktif dalam OSIS. Helena yang lomba vlog, kemudian lomba bercerita. Itu anak-anak yang aktif dalam OSIS. Sekaligus ketika OSIS bisa menjadi organisasi penggerak, memecahkan stigma bahwa organisasi OSIS hanya anak-anak, kumpulan anak-anak yang pandai bekerja saja, yang mengandalkan otot. Ternyata tidak. Di SMA Manggar, saya harus mengakui selama hampir 2 tahun lebih saya memimpin SMA Manggar, OSISnya luar biasa gitu, mereka bisa bersinergi. Yang lebih hebat, alumni OSIS itu tidak ragu-ragu dan tidak merasa rugi, tidak ragu dan rugi membagi pengalaman praktek-praktek baik pengelolaan OSIS ketika zaman mereka. Jadi saya senang ya, jadi saya selalu menyarankan ketika ada kegiatan seperti kegiatan pramuka, coba konsultasi dengan panitia pramuka yang tahun kemarin. Kemudian tanya apa permasalahannya yang dihadapi. Nah untuk tahun ini kita atasi permasalahan yang mereka hadapi. Jadi anak-anak OSIS SMA Manggar dengan MPK-nya luar biasa ya. Kayak kegiatan podcast ini bisa berjalan dengan baik karena ada anak-anak OSIS dan anak-anak MPK bersinergi dengan baik begitu kan. Jadi seperti Ataya juga anak-anak MPK kan. Tapi pola hubungan yang sangat baik itu menghasilkan apa? Optimalisasi hasil yang ujung-ujungnya prestasi tercapai. Mungkin itu. Berarti Pak untuk anak-anak yang berprestasi mungkin nanti yang ingin memasuki SMA Negeri 1 Manggar, siapa tahu ada yang malu untuk berprestasi atau mungkin ingin masuk OSIS tapi merasa insecure. Apa pesan Bapak untuk anak-anak yang ingin berprestasi tapi sudah insecure dahulu? SMA Manggar itu punya moto join our dreams, gabung dan wujudkan mimpi-mimpi di SMA 1 Manggar. Jadi saya menyarankan pada orang tua jangan ragu untuk menitipkan anak di SMA Manggar. Dan anak SMA Manggar tempat yang tepat ketika potensi anak Bapak Ibu ada di sini untuk diwujudkan. Tahun ini kita akan menulis profil-profil siswa SMA 1 Manggar yang mengharumkan, bukan hanya mengharumkan nama sekolah, juga mengharumkan nama Bubble dan mengharumkan Indonesia gitu ya. Jadi buku ini didedikasikan sekaligus untuk memotivasi anak-anak yang berprestasi itu bahwa kami bukan hanya sekedar dipuji ketika kami dapat prestasi dan kami dilupakan setelah itu. Ini salah satu bukti nyata bahwa sekolah sangat serius mengapresiasi mereka sangat berprestasi. Kami terus terang, kami bukan hanya kita sekolah tidak hanya memfasilitasi, tapi juga mengapresiasi
tidak ragu-ragu soal memberikan dalam bentuk penghargaan, bonus segala macam, kita masukkan dalam media massa supaya mereka mempunyai mempunyai rekam jejak nanti ketika mereka akan cerita dengan anaknya nanti, nak, ibu bapak kamu itu dulu pernah loh juara olimpiade mana, ini bukti rekam jejaknya. Ini jadi itu kami selalu aja secara pribadi ketika anak berprestasi sekolah harus mengapresiasi gitu. Ya apresiasinya jangan dalam bentuk typo dulu, terima kasih ya nak sudah berhasil, nggak seperti itu ya. Nah, mereka juga perlu diapresiasi dalam bentuk diberikan rasa bangga, mereka harus kita publish di media, ya kita kasih bonus ya, sesuai dengan kemampuan sekolah. Insya Allah kalau di SMA 1 Manggar anak-anak berprestasi pasti kita seperti terbukti tahun ini, tahun ajaran baru kemarin dalam waktu 2 minggu Gabriel itu bisa mengharumkan nama baru 2 minggu di SMA Manggar. Karena anaknya itu kreatif, kita beri ruang gerak, dia bisa menjadi satu-satunya perwakil Bangka Belitung di Parlemen Remaja. Jadi itu baru 2 minggu, gimana 2 tahun menjadi kepala SMA 1 Manggar gitu ya. Jadi yang jelas saya sarankan tidak usah ragu bagi orang tua nanti yang anaknya sekarang di kelas 3 SMP untuk mendaftar di SMA Manggar. Insya Allah kami akan memfasilitasi anak bapak ibu dalam belajar dan mengapresiasi nanti ketika mereka berprestasi. Yang jelas ruang-ruang kreativitas terbuka lebar di SMA 1 Manggar. Kita ada namanya Pusbin Presnas, jadi Pusat Bimbingan Prestasi Nasional. Kita buka juga kelas untuk lanjut perguruan tinggi luar negeri bersama Bu Winda. Kita juga memberikan apresiasi kepada bukan hanya yang olimpiade, olahraga, kemudian seni budaya, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Jadi 4 keunggulan sekolah itu kita wujudkan dalam bentuk nyata, dalam bentuk fasilitasi dan apresiasi. Baik. Oke Pak, pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk SMA Negeri 1 Manggar ke depannya mungkin? Yang jelas SMA 1 Manggar itu harus siswa-siswa SMA 1 Manggar itu harus terpelajar. Kita tagline tahun 2022 ini SMA 1 Manggar terpelajar, together be winner. Jadi sebenarnya karakter, kemudian intelektual, sopan, santun, kemudian kecintaan, iman dan takwa pada Tuhan Maha Esa, nasionalisme itu harus menjadi menjadi pilar utama untuk mengembangkan SMA 1 Manggar. SMA ini maju karena sama-sama dibantu ya. Jadi dibantu oleh siapa? Orang tua. Dibantu oleh siapa? Guru. Dibantu oleh siapa? Siswa. Dibantu oleh siapa? Komite. Dibantu oleh siapa? Seluruh masyarakat. Jadi kami juga mohon maaf apabila ada kegiatan ataupun agenda kami yang kurang berkenan begitu. Yang jelas tidak ada tujuan kami untuk membuat sesuatu itu yang merugikan kebutuhan siswa belajar. Kami hanya sekolah bertugas bagaimana mengoptimalkan kebutuhan siswa belajar sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Oleh karena itu ketika ada masukan, ide, gagasan-gagasan positif untuk mengembangkan sekolah, kami memberikan kesempatan kepada seluruh, bukan hanya warga sekolah, seluruh masyarakat, sehingga SMA 1 Manggar ini bukan hanya unggul secara spiritual, bukan hanya unggul secara moral, unggul secara intelektual dan sosial, tapi juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu Rohis, saya ucapkan terima kasih ya. Mereka sudah menggagas gerakan 1001 infak Al-Quran. Mudah-mudahan terima kasih kepada para donatur yang sudah merelakan sebagian rezekinya untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Mudah-mudahan segala tindakan positif ini akan terus berlanjut, dan jangan lupa untuk berhasil itu kita harus totalitas. Karena moto SMA 1 Manggar, totality is the key to quality. Jadi totalitas itu kunci kualitas. Tidak ada usaha yang tidak total yang akan berhasil. Kalau kita setengah-setengah, masih setengah-setengah. Oleh karena itu fokus dan totalitas, karena totalitas merupakan kunci kualitas. Keren sekali Bapak. Oke, mungkin buat teman-teman semua yang di luar sana yang lagi nonton, yang kalian pengen juga masuk ke SMA Negeri 1 Manggar, yuk silahkan, dan di sini tempatnya kalian untuk berprestasi, di mana kalian bisa untuk mengembangkan apa yang ada di diri kalian. Semua akan difasilitasi oleh guru-guru
dan Bapak Kepala Sekolah juga. Seperti itu, dan juga terima kasih untuk Bapak yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa podcast di Podcast for You, karena Pak Sabar lumayan sibuk ya guys. Enggak sibuk-sibuk amat. Tapi alhamdulillah hari ini lagi free, jadi bisa untuk ngobrol bareng di Podcast for You. Terima kasih Bapak sekali Sama-sama, lagi. sehat sukses selalu ya untuk Iya. kita semua. Oke semuanya, sampai jumpa di Podcast for You selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya, berbagi, dan menginspirasi. Dadah.